Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di tempat ini. Kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk peribadatan kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku
rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Tuhan di Kudus. tempat yang maha tinggi. Ku dari kekal sampai kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ya Tuhan yang senantiasa Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk datang ke hadapan hadirat-Mu yang suci kudus, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini setiap kami Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan berkuasalah atas setiap kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua baik, amin. Siap bersukacita, bersorak-sorai, amin. Kita lupakan, kita tinggalkan dulu segala apa yang menjadi pemikiran dan masalah kita. Saat ini adalah hanya waktu kita dengan Tuhan kita. Haleluya. bersorak
Masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita lanjut dengan puji-pujian. Allah kita itu besar dan dahsyat. Sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, Allah kita besar. Besar Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Haleluya. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar, yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
dengar firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan kita berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita katakan ini kepada Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Tuhan Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Kami aminkan ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Penolong kehidupan kami. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Tidak pernah berubah setiap kata firman-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Haleluya Tuhan, Yesus. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tidak pernah Engkau menyangkal setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat. Engkau terbaik bagi kami Tuhan. Ini setiap masing-masing kami Tuhan. Tiliklah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan.
untuk dengar firman-Mu. Silakan kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, dalam nama Yesus ini kami umat-umat Tuhan. Firman-Mu tiada berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu penolong dalam hidup kami. Firman-Mu kekuatan. Firman-Mu jalan keluar. Firman-Mu menuntun kami kepada hidup yang kekal. Firman-Mu yang mengayahkan hidup kami. Kami kaya dalam Kristus Yesus karena firman Allah penuh dalam kami. Dan Tuhan menolong kami untuk menerapkan firman itu dalam setiap perjalanan hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya kami akan dilawat Tuhan dengan sabda Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Allah. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, shalom, selamat pagi semua, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Haleluya, siap kita mendengar firman Tuhan? Hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Saya akan bersama-sama saudara untuk melihat firman Tuhan tentang firman itu sendiri. Apakah manfaat firman itu dalam kehidupan kita? Apakah yang kita peroleh daripada firman itu? Apakah yang dituntun dalam hidup kita dari firman Tuhan itu ya. Jadi hari ini kita mau belajar dari hal firman Tuhan itu sendiri. Haleluya. Nah, kita akan melihat bahwa firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Firman itu adalah pelita. Kita akan buka sama-sama dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Oke, kita akan bangkit berdiri dan sama-sama kita baca ayat ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, silakan duduk. Oke, kita melihat di sini bahwa firman adalah pelita. Oke. Firman itu adalah pelita. Saudara semua tahu apa yang dimaksudkan dengan pelita, bukan? Kalau sekarang kita tidak kenal pelita, kenalnya lampu. Ya. Listrik. Kalau dulu pakai pelita, pakai minyak gas ya. Ya. Sesudah itu ada yang pelita namanya Petromax, ya. Saudara yang kekasih, sekarang pelita itu diganti dengan aliran listrik dan kita tahu lampu. Jadi firman itu pelita atau lampu yang menerangi. Saudara yang kekasih, namanya pelita, namanya lampu itu tujuannya menerangi. Ya, firman Allah katakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita, bagi perjalanan hidup kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman itu menerangi perjalanan kehidupan saudara dan saya. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang gelap. Ya,
Perjalanan yang terang, perjalanan yang diterangi oleh firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lihat terus. Firman Tuhan itu adalah pelita dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu suatu alat untuk menerangi. Ya, saya sudah berkata tadi bahwa yang diterangi adalah perjalanan kehidupan kita. Kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka perjalanan kita akan menjadi perjalanan gelap. Tapi karena diterangi oleh firman Tuhan, perjalanan kehidupan saudara dan saya adalah menjadi terang. Saudara yang kekasih, kita akan maju terus. Firman Tuhan itu menerangi. Bagaimana cara firman Tuhan itu menerangi? Kita baca, kita dengar, ya, kita lakukan. Jadi bukan hanya baca, bukan hanya dengar, tapi harus melakukan supaya firman itu bisa menerangi. Kalau cuma baca dan dengar tanpa melakukan, tetap tidak bisa menerangi. Jadi caranya firman itu bisa menerangi perjalanan hidup kita, kita harus lakukan firman itu. Yang setuju bilang amin. Ya. Jadi firman itu menerangi hidup saudara dan saya. Ya, ini saya sudah katakan tadi, yang diterangi adalah perjalanan hidup kita. Kalau firman Tuhan itu menerangi, maka jalan hidup kita terang. Ya, semua itu suka terang. Siapa suka gelap? Kalau lampu listrik padam, kita teriak, ya ampun mati lampu lagi. Ya, kalau mati lampu, kalau orang pakai air harus pakai kekuatan pompa, nggak ada air juga. Jadi bukan cuma lampu mati, air mati. Ya, saudara, semua suka yang terang. Semua suka perjalanan hidup itu terang. Tanpa firman Tuhan, hidup jadi gelap. Ya. Saudara setuju kalau tanpa firman Tuhan hidup jadi gelap? Ya, hidup gelap adalah hidup yang enggak baik. Ya, hidup yang tidak baik. Ya, bagaimana hidup yang tidak baik itu? Hidup yang tidak baik, hidup yang ditawan oleh dosa. Hidup yang gelap, hidup yang tidak baik. Hidup yang tidak baik, kita masih terikat, dibelenggu oleh dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita enggak mau kalau namanya ada terikat. Terikat, ya. Terikat kehidupan kita oleh dosa. Kita enggak mau. Karena kalau kita terikat oleh dosa, kita enggak bisa maju dan menjadi seperti Yesus. Karena masih terikat. Ada satu kisah di Alkitab bahwa perahu yang terikat ditambatkan karena perahu itu mendarat, itu kalau supaya dia bisa melaut, dia harus dibuka ikatannya supaya bisa berjalan. Kalau nggak dibuka, perahu itu tetap tertambat. Hidup kita kalau masih terikat oleh dosa, maka kita kayak tertambat begitu, nggak bisa maju. Saudara, siapapun kita nggak mau kalau hidup ini nggak maju. Hidup ini, apalagi sebagai orang Kristen, harus sehari lepas sehari makin seperti Yesus. Ya, saya mencatat di sini beberapa hal yang bisa menawan hidup kita. Ya, firman Tuhan yang belum menerangi seutuhnya perjalanan hidup kita, hidup gelap. Hidup gelap ditawan oleh dosa. Beberapa hal yang merupakan dosa yang suka menawan manusia, penipuan. Ya, penipuan, kita nggak tahu bagaimana keadaan pemerintah kita, tapi kalau kita baca-baca, kita nonton video-video di WhatsApp, kita sendiri mungkin bingung dengan keadaan yang ada ini ya. Yang satu bilang saya benar, yang satu juga bilang saya benar. Saudara yang kekasih, banyak orang yang masih ditawan oleh dosa. Beberapa hal yang saya mencatat di sini, dosa itu penipuan. Banyak orang yang suka menipu. Ada orang berbisnis, tapi berbisnis tipu-tipu, ada. Ya, ada orang suka meminjam uang, tipu-tipu, enggak mengembalikan uang pinjaman. Meminjam barang, tidak mengembalikan barang pinjaman. Banyak orang suka tipu-tipu. Ya, tapi saya percaya hidup kekristenan saudara dan saya tidak menipu. Tidak ada yang namanya tipu-tipuan. Semua hidup baik dan jujur dan sepantasnya sebagai orang percaya hidup dalam kekudusan. Ya, kejahatan. Banyak orang suka berbuat jahat.
Ya, saya baru dengar di televisi, seorang ayah dia bunuh bayinya sendiri umur 2 bulan. Ya, jadi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ayah kandung bisa membunuh bayinya sendiri berusia 2 bulan. Ya, kalau mungkin 20 tahun, ya mereka mungkin ada saking lawan melawan mungkin. Tapi kasihan 2 bulan, 2 tahun aja nggak bisa apa-apa. Apalagi 2 bulan, saudara. Kejahatan ada di mana-mana. Saudara yang kekasih, dunia ini gelap karena banyak orang di dunia nggak mau diterangi oleh kebenaran firman Allah. Narkoba, di mana-mana ya ada narkoba. Mana-mana orang bawa narkoba, selundup sana selundup sini, ketangkep polisi. Ya, saudara yang kekasih, tapi orang sudah tahu akibat narkoba yang tidak baik, tapi setan menguasai pikiran. Saya melayani seorang ya yang ada di sana. Saya melayani, dia tertawan oleh narkoba. Dan terakhir ganja. Ya, dan kalau dia sudah masuk, kami tinggal serumah di sana. Sudah bau, ya. Waktu saya layani sampai nangis-nangis. Berdoa nggak mau amin-amin, nangis-nangis, katakan bertobat, besok dia sudah bau lagi. Ya, saudara yang kekasih, ini namanya kecanduan. Kalau nggak pakai obat-obat tersebut, orang itu namanya kecanduan. Dia mau cari, ya rasanya dia seperti orang nggak lengkap hidupnya. Saudara yang kekasih, ini narkoba masuk kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat ada permen masuk di narkoba, ada pensil ditaruh narkoba, segala macam. Cara setan untuk menguasai manusia dengan obat-obat terlarang. Ya, miras, minuman keras, ya, ada yang minum mabuk, ada yang overdosis, ya, ada mantan anak sekolah minggu overdosis pada usia belum terlalu usia sekali, mungkin waktu itu sekitar 25-an tahun dia sudah meninggal, ya, dia overdosis karena narkoba dan miras, minuman keras, ya, seks bebas. Saudara, ada banyak orang ditawan dengan seks bebas. Saudara, ini hidup yang gelap. Jadi hidup kekristenan harus bersih dari semua hal-hal yang namanya dosa, ya. Saudara yang kekasih, seks itu dalam pernikahan itu anugerah Tuhan untuk menciptakan manusia baru berikutnya, generasi berikutnya. Tapi bukan seks bebas. Saudara yang kekasih, Tuhan menolong kita, Tuhan menolong anak cucu kita supaya mereka semua bersih dari hal ini. Ya, ya, apalagi ditawan oleh perkataan kotor. Perkataan memaki, perkataan yang tidak baik, perkataan yang amarah, perkataan dusta. Ini adalah dosa-dosa yang masih menawan manusia. Ya, walaupun dia sudah namanya Kristen. Tapi firman Allah bisa melepaskan kita semua daripada tawanan dosa ini. Asal kita mau. Ya, beri kesempatan pada iblis, ya. Saya suka bilang ke teman-teman, saya suka berkhotbah di sana, saya bilang yang datang sendirian usahakan pasangan hidupnya datang sama-sama ke negeri asing. Jangan tinggalkan pasangan hidup. Atau kalau enggak Anda pulang. Saudara yang kekasih, banyak orang beri kesempatan pada iblis. Ada orang berpisah bertahun-tahun, berbelasan tahun, berpuluh tahun. Ya. Saudara yang kekasih, Tuhan menolong kita. Beri kesempatan pada iblis itu dosa. Namanya kita ini manusia, marah, akar pahit. Marah yang dipendam jadi kepahitan. Kalau kita marah, Alkitab katakan jangan sampai matahari terbit. Kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Nah, kalau kita marah pada malam hari, jangan sampai matahari terbit. Sebab kalau sudah tidur hilanglah rasa marah. Saudara yang kekasih, Tuhan menolong kita. Siapa sih gak pernah marah? Semua pernah marah. Ketidaksama pahaman itu bisa membuat orang marah. Saudara yang kekasih,
hal-hal yang tidak didapat sesuai ekspektasi, sesuai harapan, bisa orang marah. Tapi kalau marah Tuhan bilang jangan sampai matahari terbit. Kalau enggak matahari terbenam. Kalau enggak kita akan jadi dendam. Dendam lama jadi kepahitan. Ya, akar pahit. Mencuri. Jangan sampai orang Kristen itu mencuri. Ya, mencuri atau menipu atau mengambil bahagian barang hak orang lain. Dan ini ada, saudara, ada ini. Ada orang suka membunuh, ya. Semoga yang kita dengar televisi agama mereka bukan Kristen. Ya, semoga semua orang Kristen tidak ada yang membunuh, tapi Alkitab katakan orang yang membenci saudaranya adalah sama dengan seorang pembunuh. Jangan membenci. Marah bisa marah, tapi jangan benci, karena benci itu akar pahit dan sama dengan membunuh. Ya, saudara yang kekasih, firman Tuhan itu akan mengeliminasi belenggu dosa itu, karena firman menerangi perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mentaati firman Allah yang menerangi jalan hidup kita, maka kita akan mendapat berkat-berkat yang besar daripada Tuhan. Sekarang kita melihat apakah berkat Tuhan untuk kita. Mazmur pasal 119 ayat 107. Ini berkat Tuhan. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Berkat yang paling besar adalah kebebasan. Ya. Berkat pertolongan. Aku tertindas karena kesesakan hidup, karena masalah hidup. Tapi Tuhan menolong, hidupkanlah aku karena firman Allah. Firman Allah itu membebaskan kita daripada tekanan hidup, daripada persoalan hidup. Artinya firman itu yang kita lakukan dapat menolong kehidupan saudara dan saya yang dalam keadaan tertindas. Amin. Berkat berikutnya, berkat besar apa berikutnya bagi saya dan saudara? Mazmur 119 ayat 104. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mazmur 119 ayat 104. Ya, aku beroleh pengertian. Saudara yang kekasih, kita beroleh pengertian akan firman Allah. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita beroleh pengertian sehingga kita benci jalan dusta atau jalan-jalan yang jahat. Ya, saudara, kita menolak setiap bentuk kejahatan. Ada ayat di sini, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Oke, kita coba baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, kita beroleh pengertian untuk menjauhkan hidup kita dari segala bentuk kejahatan. Haleluya. Kita melihat berkat yang ketiga. Firman itu kita sudah melihat yang pertama, firman itu menolong kita yang tertindas, menghidupkan kehidupan kita. Kita melihat yang kedua, memberikan kita pengertian. Yang ketiga, bahwa firman itu manis pada lidah kita. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal 119 ayat 103. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2, 3. Betapa manisnya
janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Manis. Firman Allah itu manis. Apa yang kita bisa ambil ya, yang kita bisa nikmati dalam hidup kita tentang firman Allah itu manis. Kalau kita berjalan pada jalan yang diterangi oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membuat kehidupan ini manis, indah, ya, bahagia, harmonis. Firman itu manis, saudara. Biarlah setiap kita relakan diri dituntun, diterangi oleh firman Allah. Firman-Mu, janji-janjimu, itu firman Allah katakan manis. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Kan kita tidak rasa firman dalam lidah, bukan? Betapa manisnya, lebih manis daripada madu pada mulutku. Kita kan gak rasa madu itu, kita gak merasakan di mulut. Tapi kehidupan saudara, kehidupan saya bisa membuat hidup itu manis, indah. Hidup yang bahagia, hidup yang harmonis. Kalau hidup itu mentaati firman Allah. Tetapi kalau tidak mentaati firman Allah, maka hidup itu pahit. Hidup itu tidak manis. Memang pahit itu tidak dirasakan di mulut, tapi di hidup. Mari kita mau mentaati firman Allah. Firman itu membuat hidup ini jadi manis, indah. Semua suka yang manis dan indah, bukan? Semua suka permen, sampai pabrik permen laku. Tapi saya ajar anak-anak sekolah kami di Manado, ajar juga anak sekolah minggu, kalau orang kasih permen, no thanks. Karena apa? Permen itu merusak gigi. Yang suka makan permen, ya relakan gigi bolong. Kalau gigi bolong akan sakit. Ya. Jadi firman itu bukan permen, bukan madu. Tapi manisnya itu kita nikmati dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ya, manisnya firman itu membuat hidup saudara indah, bahagia, tidak pahit, tidak hambar, tidak suram, tapi bahagia. Haleluya. Lakukan firman Allah, hidupmu akan bahagia senantiasa. Sebab Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Tidak seperti damai sejahtera dunia. Dan aku suka kalau sukacitaku penuh pada dirimu. Betapa Tuhan ingin kita bahagia selalu. Kita bersuka cita. Jadi bukan orang menikah tuh terima selamat berbahagia. Tapi hidup kita semua. Hari lepas hari kita bisa jabatan selamat berbahagia. Hidup kita penuh sukacita. Penuh dengan segala keindahan, kemanisan, damai sejahtera. Berkat berikutnya, keempat, firman Tuhan beri berkat apa lagi untuk saudara saya? Membuat kita lebih berakal budi daripada guru kita. Saudara kalau punya firman Allah, saudara menjadi a wise man and a wise woman. Pria yang bijaksana dan wanita yang bijaksana. Coba kita baca Mazmur pasal 119. Ayat 99. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 99. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kekurenungkan. Saudara, firman Allah bukan hanya baca seperti saudara baca berita di WhatsApp. Kalau dulu berita di newspaper ya, koran. Sekarang beritanya di YouTube. Bukan hanya itu, baca dan lewat. Nah, harus direnungkan. Mazmur pasal berapa? Pasal pertama, aku merenungkan firman itu siang dan malam. Firman itu harus direnungkan. Bukan hanya baca saja dan lewat begitu saja. Tidak, direnungkan. Masuk dalam pikiran kita. Tertanam dalam hati kita. Amin. Firman membuat kita lebih berakal budi dari pengajar-pengajar kita. Sudah bisa bayangkan. Ajar anak cucu untuk taati firman Allah. Membuat mereka berakal budi. Lebih berakal budi dari teacher mereka. Dari guru mereka. Dari pembina mereka juga.
Sebab itu kita pengajar, pembina harus merenungkan firman Allah supaya kita juga lebih berakal budi. Tambah hari tambah bijaksana. Amin. Ya, sudah bisa melihat firman membuat ya kita lebih berakal budi dari orang yang pandai kan. Guru itu orang yang pintar nggak jadi guru, nggak bisa mengajar. Tapi kalau kita tahu firman Allah, kita bisa lebih pintar dari guru. Ya, saudara bisa lebih pandai dari saya. Tapi saya tetap mau belajar firman Allah supaya saya lebih lagi berakal budi, ya, bijaksana. Karena firman itu kurenungkan siang dan malam dan kulakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikut, sudah sampai yang kelima. Apa yang kita dapati? Yang kelima, firman membuat kita gembira. Ya. Kita buka dalam Mazmur 119 ayat 111. Oke, sama-sama kita akan baca. Mazmur 119 ayat 111. 1, 2, 3. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Katakan sekali lagi, firman itu kegirangan hatiku. Firman itu kegirangan bagi hidup saya dan saudara. Kita nggak perlu susah hari lepas hari. Firman Tuhan kalau kita renungkan dan lakukan membuat kita girang gembira. Siapa yang suka susah? Berarti belum mentaati firman Allah. Jangan ada yang susah, taati firman Allah. Firman itu membuat kita kegirangan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. Ya, harta benda pusaka itu firman. Untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita akan melihat di sini bahwa 5 hal besar yang menjadi berkat bagi kita yang dipimpin, dituntun oleh firman Allah. Yang pertama, kalau kita susah, kesesakan, firman menolong. Firman-Mu menghidupkan kita. Kita bebas daripada tekanan-tekanan hidup, dari masalah hidup dapat diselesaikan semua. Firman itu membuat kita berpengertian, ya, untuk dapat menolak hal-hal yang jahat. Jauhkanlah aku untuk berbuat jahat, ya. Kita benci untuk jalan yang jahat. Firman membuat kita menjadi orang-orang berpengertian. Firman itu manis bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Firman itu lebih manis daripada madu. Artinya perjalanan hidup kita indah, bahagia, manis dan harmonis. Yang keempat, firman membuat kita menjadi orang bijaksana. Lebih berakal budi dari orang yang berakal budi dan pintar dan pengajar. Ya, lebih berakal budi daripada orang-orang yang tidak mentaati firman Allah. Itulah sebabnya mari rame-rame kita mentaati firman Allah, supaya kita semua tidak terkecuali menjadi orang-orang yang sangat berakal budi. Yang setuju bilang amin. Aminnya. Yang lebih keras lagi, amin. Ya, firman membuat kita menjadi oma-oma, opa-opa, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda yang berakal budi luar biasa. Yang kelima, firman membuat hidup kita girang gembira. Tidak susah. Apa guna keluh kesah? Ada firman Allah, ada janji Tuhan, ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Itulah yang membuat hati kita gembira. Hidup kita ini gembira. Kita harus, ya, mencintai firman Allah. Ya, kita harus mencintai firman Allah, firman Tuhan, ya, lebih daripada mencintai harta benda materi. Semua mencintai, memerlukan lah, katakanlah bukan mencintai uang, tapi memerlukan. Semua memerlukan uang, semua memerlukan alat transportasi, entahkah sepeda motor, entahkah mobil, ya. Semua memerlukan, kalau ada deposit lebih mau beli apa? LM. Semua memerlukan itu, bukan? Tapi firman Tuhan lebih daripada harta materi dunia ini, emas dan, ya, uang, kendaraan mewah sekalipun. Firman itu
Kita harus cinta firman lebih daripada kita perlu materi-materi dunia. Ya, puji Tuhan. Ya, firman itu harus kita taati dalam kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri, pikiran Tuhan. Firman itu pikiran, Tuhan punya pikiran diterapkan, ditulis oleh penulis Alkitab dengan ilhaman Roh Kudus. Itu pikiran Tuhan. Saudara punya pikiran. Saudara ingin papa-papa, ingin mama-mama mengerti pikiran papa. Betul tidak, bukan? Mama-mama ingin suaminya mengerti pikirannya. Betul tidak, bukan? Orang tua ingin anak mengerti pikirannya. Anak juga ingin orang tua mengerti pikirannya. Pikiran. Allah punya pikiran. Diterapkan yang saudara dan saya tahu lewat apa? Tulisan firman Allah. Dan di dalam surat Petrus katakan firman itu ditulis, nubuatan-nubuatan dalam Alkitab ditulis dengan ilhaman Roh Kudus. Firman itu adalah pikiran Allah dan saudara punya keinginan, will, punya kehendak. Kehendak Tuhan itu ditulis dalam firman Allah. Saudara mau mengerti pikiran Tuhan itu baca firman Allah. Saudara mau mengerti kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu baca firman Allah. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, kita tambah hari, tambah cinta firman Allah. Ya, tambah hari, tambah relakan hidup kita, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya firman ini menjadi bahagian saudara, bahagian saya juga. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Tuhan berkati kita semua. Di atas segalanya Tuhan, dalam peribadatan kami rindu biarlah hanya berkat Tuhan yang memberkati kami. Juga di mana kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi terang bagi tempat di mana kami berada, di tempat kami belajar, tempat kami kuliah, tempat kami bekerja, tempat kami melayani, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, di tengah segala permasalahan yang ada Tuhan. Ada kontra, ada pro yang terjadi dalam negeri kami. Tuhan, kami tahu setiap pemimpin yang Tuhan pilih itu adalah Engkau yang pilih Tuhan untuk memimpin negeri kami. Tuhan, kami berdoa biarlah segala yang terbaik bagi Indonesia. Damaikan Indonesia, damaikan Indonesia Tuhan. Biarlah kota kami Tuhan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah negeri kami aman dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah pemerintah kami aman dalam pemerintahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang berdaulat atas negeri kami. Tuhan tolong damaikan segala pihak Tuhan yang sedang bertentangan. Biarlah Tuhan ada solusi yang terbaik. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dicurahkan, berkat-Mu dicurahkan atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Surabaya. Tuhan berkati, buat Jawa Timur Tuhan berkati, buat keluarga kami Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala apapun yang kami lakukan. Tuhan tuntun tangan kami, buat tangan kami handal, buat kami berhasil melakukan apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar semuanya kemurahan-Mu sendiri Tuhan yang ada dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan firman yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur juga Tuhan untuk Nathan dan juga Dani yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan pada ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ada bersama-sama anak-Mu dan kami bisa beribadah bersama-sama. Serahkan Tuhan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Setiap kami juga Tuhan yang ada beribadah, masa depan kami adalah dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu bagi gereja kami, berkat-Mu bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita.
Haleluya, haleluya. Pandang Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa. Dia sumber berkat, sumber keperluan saudara dan saya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah berkelimpahan, berkemenangan. Hiduplah benar-benar menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian hari Minggu yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, happy Sunday, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.